Pembentukan PPKI. Pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Langkah ini menunjukkan pengakuan Jepang akan pentingnya memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Wittio-Diningrat berangkat menuju Dalat, Vietnam. Mereka bertemu dengan Jenderal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945. Ia menyampaikan bahwa tidak lama lagi Jepang pasti akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Oleh karenanya, PPKI dibentuk untuk mempersiapkan pemberian kemerdekaan itu, dan Indonesia diminta ikut berjuang bersama Jepang dalam perang. Para pemimpin kita kemudian kembali ke Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Pernyataan Soekarno bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga diberitakan beberapa surat kabar. Judul berita yang ada di surat kabar seperti Asia Raya dan Sahaja sebenarnya berasal dari pidato Soekarno saat ia dan pemimpin PPKI lainnya sampai di Bandara Kemayoran pada 14 Agustus 1945, sepulang dari pertemuan dengan Terauchi di Saigon, Vietnam. Pada saat itu, Soekarno menyampaikan, "Kalau dahulu saya berkata sebelum jagung berbuah Indonesia akan merdeka, sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga." Zuhdi 2012. Pernyataan ini merupakan sebuah kiasan yang bermakna bahwa kemerdekaan Indonesia akan segera diproklamasikan dalam waktu dekat. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan aksi penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekelompok pemuda. Beberapa pemuda yang terlibat dalam penculikan ini antara lain Sukarni, Wikana, dan Sairul Saleh. Mereka semua merupakan anggota dari perkumpulan Menteng 31. Pada tanggal 16 Agustus 1945, bendera merah putih sebagai bendera pusaka Indonesia sudah dikibarkan oleh para pejuang Indonesia di Rengas Dengklok sebagai persiapan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, peristiwa bersejarah mencapai puncaknya ketika pernyataan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia secara resmi dikumandangkan. Teks proklamasi ini disusun oleh sejumlah tokoh besar termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Sayuti Melu. Pada 17 Agustus 1945, acara pembacaan proklamasi dimulai di kediaman Soekarno, yaitu di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Soekarno membacakan teks proklamasi dengan pidato singkat dan tidak menggunakan naskah tertulis. Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting seperti Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Setelah pidato singkat dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno selesai, bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati mulai dikibarkan. Bendera pusaka yang dikibarkan pada saat itu kini disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Bendera merah putih tersebut tetap menjadi bendera bangsa Indonesia hingga saat ini untuk mewakili semangat dan kemerdekaan negara Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang mengukuhkan kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah momen bersejarah yang diabadikan dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus.